kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Segitiga restitusi itu melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah kita menstabilkan identitas, langkah berikutnya melakukan validasi tindakan yang salah. Bermakna bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Seterusnya, menanyakan suatu keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Kasus pertama, bel tanda masuk kelas sudah berbunyi. Jam kedua sudah dimulai. Setelah upacara, Bu Nur bergegas masuk ke kelas supaya tidak terlambat karena jarak kelas 71 lumayan jauh dengan majelis guru. Sesampainya di dalam kelas, Bu Nur senyum sembari menyapa dan mengucapkan salam. Siswa pun menjawab salam dengan bahagia. Hai, selamat pagi anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar nak? Tanya Bu Nur. Dengan semangat siswa-siswi menjawab, baik ibu, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Wah, kok masih ada bangku yang kosong ya? Ayo, kemana teman-teman lain kalian ini? Tanya Bu Nur. Salah satu siswa menjawab, mereka masih di luar Bu. Siswa lain menjawab, masih di kantin Bu. Lalu Bu Nur meminta ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan memulai berdoa. Setelah berdoa, Bu Nur melakukan presensi kehadiran dan ternyata ada 3 siswa yang belum masuk kelas. Setelah beberapa waktu, datanglah 3 siswa tersebut secara bergantian. Kemudian Bu Nur berdiri keluar kelas dan bertanya pada ketiga siswa tersebut secara bergantian. Alasan kenapa terlambat masuk kelas? Salah satu siswa yang bernama Rafael menjawab, maaf Bu, saya tidak mendengar bel berbunyi. Saya masih di kantin. Yuga menjawab, tadi kami termenung Bu di tengah pintu 73. Kami tengok-tengok kesepi, ternyata saya salah kelas Bu, ternyata bel udah masuk. Kemudian Bu Nur bertanya pada Kevin, kenapa terlambat? Jawabannya sama, makan Bu di kantin tak dengar bel. Akhirnya Bu Nur menyampaikan kepada 3 siswa tersebut, nah, menurut kalian tindakan kalian ini benar atau salah? Ketiga siswa itu menjawab, salah Bu. Kenapa salah nak? Rafael menjawab, karena kami lambat masuk kelas Bu. Nah, kalau sudah tahu perilaku kalian salah, menurut kalian apa yang harus dilakukan? Nah, Ibu tidak akan menghukum kalian, tapi Ibu ingin kalian tahu bagaimana konsekuensinya sebaiknya. Apa jika terlambat masuk? Dengan cepat Rafael menjawab, saya mau push up Bu 10 kali. Kevin dan Yuga pun akhirnya secara bersama dengan hitungan dari Bu Nur, ketiga siswa tersebut melakukan push up. Nah, setelah konsekuensi itu dilakukan, Bu Nur mempersilahkan ketiga siswa tersebut masuk ke kelas. Kenapa kalian memilih konsekuensi push up? Memangnya tidak berat? Dengan semangat ketiga siswa pun menjawab, senang aja Bu. Kemudian Bu Nur bertanya, kalau sudah besar
Kevin, nak jadi apa? Kevin menjawab, saya nak jadi TNI, Bu. Kemudian masuk ke dalam kelas. Setelah seluruh siswa masuk, Bu Nur kembali membuka pembelajaran dengan semangat. Dan Bu Nur menyampaikan bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Seperti pagi ini, teman kalian ada yang terlambat, kemudian mengakui kesalahannya dan melakukan restitusi dengan menyadari kesalahannya, melakukan konsekuensi dan berkeyakinan untuk tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Pelajaran pada pagi hari ini bisa kita lanjutkan dengan semangat. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita. Kalian datang dari mana? Kenapa? Kan udah dengar bel masuk kan? Kenapa baru masuk nah? Orang saja belajar, Bu. Dengar bunyi bel. Tengok ibu kat luar, Bu. Tengok ibu kat luar. Itu. Sudah masuk. Oke, sekarang ini udah tahu jamnya masuk, kalian sudah belajar, kalian masak baru datang. Sekarang gini, ibu nggak mau ngasih hukuman. Menurut kalian, tindakan kalian terlambat masuk ini benar salah? Salah, Bu. Kenapa salah nak? Masuk. Lambat masuk. Jadi menurut kalian konsekuensinya apa? Push up. Push up. Ibu nggak mau memberi hukuman ya. Ini konsekuensi kalian yang memilih. Kalian maunya apa? Push up. Push up. Kamu mau berapa kali? 10. 5. Kenapa memilih push up nah? Kenapa belajar? Kena push up. Oh iya udah. Boleh ya. Berarti ibu tidak menghukum kalian, tapi kalian yang memilih sendiri ya. Nah, silahkan kalian lakukan hal itu. 2, 3, 4, 5. 9, 10. Yang lainnya ibu tanya. Ya, ibu tanya. Tindakan kalian hari ini terlambat masuk kelas benar apa salah? Salah, Bu. Salah. Jadi tadi konsekuensinya kalian itu dengan push up itu permintaan kalian sendiri ya, bukan hukuman dari Bu Nur ya. Nah, setelah ini kalian udah tahu konsekuensinya, kalian akan lakukan lagi nggak nak? Tidak. Nanti kalau udah dengar bel langsung masuk ke kelas ya nak ya, jangan terlambat masuk ya nak ya. Oke, silahkan masuk ke kelas. Kasus kedua. Tiba-tiba datang sambil menangis. Zaid memegangi matanya dengan kedua tangannya dan diikuti Zaki dengan penyesalan. "Ibu, mata saya sakit, Bu," kata Zaid. "Sakit, Bu." Kemudian Bu Nur terkejut dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Dengan rasa khawatir dan cepat, Bu Nur mencoba bertanya kepada Zaid perihal apa yang terjadi dengan matanya. "Zaid, ada apa nak? Kenapa Zaid menangis nak?" "Zaki, apa yang terjadi nak?" tanya Bu Nur. Dengan masih menangis, Zaid bercerita bahwa matanya kena tumbuk sama Zaki. Sambil masih memegangi matanya dengan rasa kesakitan, Zaki hanya bisa terdiam. Kemudian Bu Nur mengkonfirmasi kepada Zaki. "Apa yang terjadi nak? Kenapa Zaid sampai menangis seperti itu nak?" Dengan pelan Zaki menjawab, "Kami tak sengaja Bu, kena dia. Kami terkejut Bu, makanya kami refleks kuat seperti itu." Zaid yang masih menangis menyampaikan bahwa matanya sakit. Kemudian Bu Nur menanyakan kepada Zaki perihal apa yang sudah dilakukan. Apakah termasuk perbuatan yang baik atau termasuk suatu kesalahan? Dengan menunduk, Zaki menjawab, "Salah Bu."
Kemudian dengan tenang Bu Nur menyampaikan bahwa Zaki manusia biasa yang kaget dan melakukan refleks yang berlebihan sampai melukai Zaid. Tapi sesungguhnya Zaki tidak sengaja. Kemudian Bu Nur bertanya kepada Zaki, apa yang harus dilakukan Zaki untuk memperbaiki kesalahan ini? Maka dengan menyesal Zaki menjawab, saya minta maaf Bu, nanti saya mengompres Bu pakai air dingin. Lalu Zaki mengulurkan tangan sembari menyampaikan permintaan maafnya kepada Zaid. Bu Nur menyampaikan bahwa Zaki sudah mengakui kesalahannya karena refleks kagetnya berlebihan sehingga mengakibatkan sakit pada Zaid. Zaki minta maaf dan menyesal. Menurut Zaid, Zaki bisa dimaafkan tidak? Kemudian Zaid mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Zaki sembari, iya, aku maafkan. Kemudian Zaki mengajak Zaid ke UKS untuk mengompres mata Zaid. Kenapa Zaid? Duduk nah. Kenapa ini Zaki? Apa yang terjadi dengan Zaid nak? Coba Zaki ceritakan. Tidak sengaja Bu. Tidak sengaja gimana? Ayo ceritakan. Kejadiannya kayak mana? Siapa nak cerita nih? Silakan Zaid cerita. Kami kan mau dari kebarisan Bu, tapi tiba-tiba dipukul kami Bu. Ya Allah, kamu nak luruskan barisannya. Iya. Kamu ngomongnya baik-baik sama kawan-kawannya. Oh, baru dipukul Bu. Si Zaki, kenapa? Kok kamu tiba-tiba pukul kayak gitu? Kenapa nak? Kaget Bu. Kamu kaget? Kaget langsung mukul gitu nak? Kamu refleks gitu? Ya Bu. Ya Allah, Zaki, Zaid, coba lihat. Oh, sampai bengkak gitu ya nak ya. Ya Allah. Terus menurut Zaki, tindakan ini benar atau salah nak? Salah. Salah. Terus kalau udah tahu salah, harusnya bagaimana? Minta maaf. Minta maaf. Tuh Zaki, si Zaki udah nak minta maaf tuh nak. Gimana? Tapi sakit Bu. Sakit. Setelah ini kita kompres ya nak ya. Zaki udah nak minta maaf tuh. Dimaafkan ya nak ya. Setelah ini diobatin. Nah yo gimana Zaki cara minta maaf nak? Baik. Aku minta maaf. Lagi ya. Iya. Ya udah habis ini kita langsung kompres ya Zaid ya, biar tidak semakin parah ya nak ya. Udah dimaafkan nak? Nah sekarang ibu tanya sama Zaki, tindakan Zaki tadi refleksnya seperti itu benar atau salah sayang? Salah. Salah. Kalau salah berarti boleh nggak diulang lagi nak? Tidak boleh. Janji ya, nanti dikontrol emosinya ya nak ya. Jangan melakukan hal seperti ini lagi. Zaid, nanti pada saat membariskan temannya bahasanya yang baik ya nak ya, sehingga kawannya tidak kaget seperti itu ya Zaki. Ya Zaid ya. Iya udah, sekarang udah baikan nih. Kita ke UKS, kita kompres ya nak ya. Gimana perasaanmu setelah kamu menerima segitiga restitusi ini? Silakan Kevin. Saya manusiawi juga Bu. Saya manusia salah. Saya tidak mendengar bunyi bel tadi Bu. Jadi saya senang juga Bu, ibu tidak memberi saya hukuman. Tapi ibu mengajarkan saya berpikir bahwa perbuatan saya itu salah. Jadi ibu mengajak saya berkonsekuensi untuk melakukan push up aja Bu. Jadi kayak lebih senang aja Bu push up Bu. Tapi perkataan ibu membuat kami sadar juga kalau itu salah Bu. Nanti saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Harapan saya sebagai seorang pendidik melakukan tuntunan, membimbing, saya perlu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang segitiga restitusi. Kemudian menyadarkan bahwa
Setiap manusia bisa melakukan hal terbaik karena selalu ada alasan untuk itu. Karena semua memiliki motivasi dari diri, sehingga dalam pembelajaran dan kehidupan dapat dijalani dengan bahagia. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita.